Dalam rentang waktu 7 dekade lewat, TNI telah melewati berbagai dinamika. Berbagai tugas berhasil diemban dan dilaksanakan demi tegaknya kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Membicarakan TNI tidak lepas dari alat utama sistem senjata. Alutsista yang canggih dan modern merupakan keharusan untuk pertahanan negara. Dengan alutsista yang mutakhir, negara dapat menjaga kedaulatannya dari ancaman negara asing. TNI terus berupaya menambah anggaran pertahanan demi meningkatkan kualitas alutsista ini. Peningkatan jumlah dan kualitas itu dinilai penting, terutama karena Indonesia merupakan wilayah kepulauan yang luas. Sejauh ini Indonesia termasuk negara dengan kekuatan militer disegani di dunia. Menurut lembaga Global Firepower, saat ini kekuatan militer Indonesia di peringkat 16 negara-negara dunia. Alutsista TNI terdiri berbagai macam, mulai darat, udara, dan air yang digunakan 3 matra yakni TNI AD, TNI AU, dan TNI AL. Satu. Tank Leopard 24 AD dan 2 RI. Main Battle Tank, MBT, Leopard buatan Jerman ini memiliki berat sekitar 60 ton dengan panjang 9,9 meter serta lebarnya 3,75 meter. Tank ini dilengkapi meriam Rheinmetall kaliber 120 mm L44 berisi 42 peluru dan senjata pelengkapnya 2x 7,62 mm MG3A1 berisi 4.750 peluru. TNI AD memiliki 2 varian tank Leopard yakni 42 unit tank Leopard jenis 2A4 AD dan 61 unit tank Leopard 2 RI. Dibekali berbagai teknologi modern seperti Night Vision, tank ini sudah teruji dalam medan tempur di Suriah. Dalam Minimum Essential Force (MEF) total ada 164 unit tank Leopard yang akan memperkuat TNI AD. Tank tersebut akan ditempatkan di Batalion Kavaleri, Yonkav, di Jakarta dan Jawa Timur. 2. Helikopter Apache AH-64E. Helikopter canggih produksi Amerika Serikat. Indonesia baru memiliki 8 unit heli Apache AH-64E ini dengan teknologi lebih mutakhir dibandingkan milik Singapura. Apache merupakan helikopter digital pertama yang dimiliki TNI. Helikopter-helikopter itu kini sudah ada di hanggar Skadron 11 Serbu, Pangkalan Udara Utama Ahmad Yani Penerbang TNI Angkatan Darat Penerbat, Semarang, Jawa Tengah. Terdapat 3 senjata utama yang tertanam di Apache AH-64E. Pertama, Automatic Gun Cannon 30 mm yang bisa menembus baja 2-5 cm. Kedua, roket untuk menghancurkan musuh berjarak 7 km. Ketiga, misil air to ground. Tiga, MLRS Astros 2 Mk6 AVLMU. Multiple Launcher Rocket System, MLRS Astros 2 Mk6 AVLMU merupakan peluncur roket buatan Brasil. Alutsista ini dioperasikan oleh Arteri Medan Armed TNI AD. Senjata ini mampu meluncurkan 32 roket dalam waktu 6 detik. Dengan daya ledak hampir 2 hektare, Astros dinilai mampu melumpuhkan basis pertahanan musuh. 4. KRI Rigel 933 dan Spica 934. Kapal bantu hidrooseanografi kedua milik TNI AL ini dibuat di galangan OCEA, Les Sables d'Olonne, Prancis. KRI Rigel 933 dan Spica 934 memiliki peralatan survei hingga kedalaman 6.000 meter di bawah permukaan laut. Kapal yang memiliki kecepatan maksimum 14 knots, panjang 60 meter dan bobot 500 ton ini mampu menghadapi gelombang laut sampai level Sea State 6. Kapal paling canggih dan modern di Asia ini juga mampu menampung 30 awak dan 16 personel tambahan, serta mampu berlayar terus-menerus selama 20 hari. Kapal ini dibekali dengan kanon PSU Rheinmetall kaliber 20 mm pada haluan, serta 2 pucuk SMB, senapan mesin berat. M2HB kaliber 12,7 mm di geladak buritan.
5. Kapal selam Nagapasa 403 dan Arda Dedali 404. Dua kapal selam andalan TNI AL ini merupakan produksi Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering, DSME, Korea Selatan. Kedua kapal selam ini merupakan dua dari total 3 kapal selam yang dipesan pemerintah Indonesia dari pemerintah Korea Selatan. Kapal selam Nagapasa 403 ini dilengkapi sistem persenjataan terkini dengan peluncur torpedo yang mampu meluncurkan torpedo 533 mm dan peluru kendali anti kapal permukaan. Termasuk torpedo Black Shark buatan Italia. Panjang kapal selam ini 61,3 meter, mampu menampung 40 kru kapal. Kecepatan kapal mencapai 21 knot di bawah air dan 12 knot di permukaan ini mampu belayar lebih dari 50 hari. Saat ini, Indonesia tengah mengembangkan kapal Alugoro 405 di dermaga fasilitas kapal selam PT PAL Persero, Surabaya, Jawa Timur. Nantinya, kapal selam tersebut akan bergabung di Satuan Kapal Selam, Satsel. Koarmada 2 bersama dengan 4 kapal selam sebelumnya, yakni KRI Cakra 401, KRI Nanggala 402, KRI Nagapasa 403, dan KRI Arda Dedali 404. 6. KRI 1 Gusti Ngurah Rai 332. Kapal perang Republik Indonesia canggih kelas frigate ini memiliki kemampuan untuk pertahanan udara dari serangan pesawat tempur, peperangan di permukaan, dan serangan bawah laut serta mampu membiaskan gelombang elektromagnet musuh. Kapal siluman buatan PT PAL dan Damenskelde Naval Shipbuilding, DSNS Belanda ini memiliki panjang 105,11 meter, lebar 14,02 meter. Berbobot penuh 3.216 ton, kapal ini juga dilengkapi sonar 5,73 meter dengan kecepatan maksimal 28 knot. Beberapa persenjataan yang diangkut kapal ini meriam utama Otto Melara 76/62 mm Super Rapid Gun. Rudal SSM Exocet MM40 Blok 3 yang mampu menjangkau sasaran hingga 200 km. 7. Sky Shotgun Misil 35 mm Mk2. Alutsista buatan Oerlikon Contraves Rheinmetall, Swiss ini merupakan perisai pertahanan udara jarak pendek milik TNI AU yang sangat canggih dan modern. Senjata ini mempunyai jangkauan peluru sejauh 4.000 meter dengan kecepatan 1.000 peluru per menit. Jarak kecepatan amunisi rata-rata 1.050 meter per detik, sedangkan maksimal magazin sebanyak 252 butir. Alutsista yang dioperasikan di Denhanut 471 Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur ini terdiri dari 2 unit meriam revolver kaliber 35 mm, 1 sistem sensor pengendali, radar, dan pos komando secara terpisah. Sistem ini juga dilengkapi dengan amunisi AHEAD, Advanced Hit Efficiency and Destruction, kaliber 35 mm yang dapat menyembur menjadi 202 butir dan membentuk perisai, Metal Spin Stabilis Projectiles, setelah 4 detik ditembakkan, sehingga kemungkinan target lolos dari peluru ini hanya 10%.